Apa kabar semuanya? Dalam kesempatan ini saya harap semua sehat. Kita belajar di informatika kelas 7 bab 3 praktik lintas bidang. Ada 2 yang akan saya bacakan kompetensi dasarnya yang masih berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif dan berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputing. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif dan memahami dalam berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputing. Yang bagian adalah permodelan kerja masyarakat digital. Ada 4 hal. Yang pertama, budaya kerja masyarakat digital dalam tim inklusif. Yang kedua, berkolaborasi dengan tema komputing. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan dengan komputer. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan atraksi atau modal. Permodalan kerja masyarakat digital. Yang pertama kita lihat adalah budaya kerja masyarakat digital dalam tim inklusif. Jenis-jenis tim inklusif di sini diantaranya ada komite, satuan tugas, fungsional silang, pemecah masalah, dan pengelolaan diri. Yang B, hakikat budaya dalam kerja sama tim adalah meningkatnya disiplin dalam dan berbentuk sikap kegotong royongan, menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi, adanya keterbukaan dan kebersamaan. Jika menemukan kesalahan dapat cepat diperbaiki, timbul rasa kekeluargaan, mengurangi laporan berupa data-data yang salah, dan kepuasan kerja meningkat dan pergaulan yang lebih akrab. Sedangkan prinsip bekerja dalam tim yang pertama adalah sikap saling menghargai, memiliki komitmen dan kepentingan bersama, mengembangkan peraturan yang jelas dan transparan, saling mendukung, lalu bersikap terbuka dan saling percaya. Manfaat tujuan bekerja dalam tim adalah menjanjikan sebuah pengalaman yang berharga sekaligus sebagai wadah untuk belajar dalam mengatasi kegiatan pekerjaan. Yang E adalah peranan teamwork. Teamwork sebagai bentuk kerjasama dalam beberapa orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kedudukan yang sama dan eksis dalam berorganisasi untuk menjalankan komitmen dan meraih tujuan yang sama. Beberapa peran dalam suatu tim: pencipta pembaruan, penjelajah promotor, penilai pengembang, pendorong pengorganisasi, penyimpul penghasil, pengawas pemeriksa, penguat pemelihara, dan pelopor penasehat. Bagian yang E di sini adalah peranan teamwork. Dunia terus berubah dan salah satunya kita lihat di sini adalah berupa buku-buku teks online ya. Kita lihat di sini sejalan dengan berkembangnya teknologi digital. Jadi di nomor 2, berkolaborasi dengan tema computing, kita akan melihat bagaimana pengertian dari cloud computing sendiri. Yang pertama kita lihat di sini adalah cloud computing merupakan model yang memberi peluang dapat terpenuhnya konsep layanan disebut dengan everything as a service ya. Jadi cloud computing sendiri adalah suatu metode komputasi di mana teknologi informasi disajikan suatu layanan, kemudian pengguna dapat memanfaatkan melalui akses internet di dalam awan di sini tanpa harus mengetahui apa yang ada di dalamnya atau ahli dengannya atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantu. Di kolaborasi dengan tema computing ada 2 hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah analisis bisnis. Dalam penerapan cloud computing di perusahaan maupun instansi pemerintah perlu melakukan analisis terhadap kinerja, ekonomi, pengendalian efisiensi, dan pelayanan atau juga disebut dengan analisis bisnis. Sedangkan yang B adalah tingkat layanan pada teknologi cloud computing. Pada dasarnya 3 tingkatan layanan pada teknologi cloud computing sebagai berikut. Yang pertama adalah infrastruktur as a service.
adalah cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Sedangkan yang kedua adalah platform as a service, layanan yang menyediakan cloud computing, platform yang pada umumnya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, framework aplikasi, dan aplikasi ini dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Sedangkan yang ketiga adalah software as a service, ada layanan cloud yang secara langsung bisa menggunakan aplikasi yang telah disediakan, karena penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah mengenali dan mendefinisikan komputer. Beberapa tools pendukung teknologi cloud computing adalah Mendeley ya. Kita lihat ini salah satu pilihan aplikasi reference manager dan academic social network berbasis cloud yang dikembangkan oleh Victor Henning, Jen Reichelt, dan Paul Voeckler pada tahun 2007. Yang B adalah Dropbox untuk sharing dan kolaborasi. Di sini kita lihat Dropbox sendiri adalah sebuah solusi sederhana untuk kepentingan akses dan sharing dokumen melalui layanan cloud yang dikembangkan sejak tahun 2007 oleh dua mahasiswa, Drew Houston dan Aras Pedrosi, sehingga mempermudah pengguna menyimpan dan mensinkronisasi file secara daring. Kita lihat dari awal tadi praktik lintas bidang. Lalu di sini kita lihat yang pertama dalam permodelan kerja masyarakat digital, ada budaya kerja masyarakat digital dalam tim inklusif. Lalu yang berikutnya kita lihat berkolaborasi dengan tema computing. Lalu yang ketiga mengenali dan mendefinisikan komputer. Yang keempat adalah mengembangkan dan menggunakan abstraksi atau model. Kemampuan abstraksi termasuk jenis kemampuan melakukan aktivitas secara sadar baik dalam situasi nyata maupun imajiner, sehingga dapat mengklasifikasikan persamaan dalam pengalaman. Yang A di sini kita lihat tingkat abstraksi. Abstraksi dalam ilmu komputer lebih cenderung kepada proses representasi data dan program dalam bentuk sama pengertiannya dengan menyembunyikan detail implementasinya. 3 level abstraksi dalam ilmu komputer adalah fisik atau physical level, logic atau conceptual level, penampilan atau view level. Di sini yang kita lihat bagian B adalah abstraksi sebuah arsitektur komputer. Abstraksi dari sebuah arsitektur komputer memiliki hubungan erat dengan bagian perangkat keras, firmware, assembler, kernel, dan sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi lainnya. Tugas hari ini sudah disiap di classroom. Silakan anak-anak lihat tugasnya, dan bila tidak jelas boleh dihubungi dan tanyakan kepada Ibu sehingga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Karena tugas tersebut masih ada hubungannya dengan tugas praktek Google Docs yang sudah share di pertemuan sebelumnya. Salam sehat dan semangat belajar.